Kemudian aku melanjutkan untuk tidur. Tapi Mas Ipung masih melakukannya hingga pagi hari. Melakukan kewajibannya hingga berkali-kali sebagai tanda perpisahan sementara kami. Singkat cerita, Mas Ipung akhirnya berangkat ke negeri orang. Selama kepergiannya, aku selalu terbayang dan merindukan Mas Ipung, suamiku itu. Aku merindukan kenangan manis yang suamiku berikan malam itu. Setelah 1 bulan kepergian Mas Ipung, tak ada yang berubah pada diriku. Tapi aku benar-benar merasa kesepian. Kenangan terakhir itu selalu terbayang di benakku. Aku sangat merindukannya. Pernah pada suatu malam, untuk melepas kerinduanku itu, aku memandang foto sambil aku melakukannya sendiri. Saat berkebun, suamiku rajin menanam terong. Terongnya besar-besar dan sangat layak untuk aku jadikan kebutuhanku. Sebagai ganti karena kesepianku, terong itulah yang memenuhi kebutuhan setiap hariku. Karena keseringan, aku pun jadi ketagihan. Keesokan harinya, aku pergi ke kebun untuk memungut buah terong itu. Saat sedang asik-asik memilih buah terong, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang wajahnya tak asing bagiku. Orangnya ganteng dan berkulit putih. Dia laki-laki yang sempat menolong aku waktu itu. "Maaf dek, apa boleh aku meminta minum?" Sapanya sambil memegang hewan peliharaannya. Sepertinya dia sedang berburu. "Oh ya, tentu boleh bang," jawabku sembari pergi ke pondok mengambil air minum. Dia bertanya, "Kamu sendirian ya, Dek? Di mana suamimu?" "Iya, Bang, aku sendirian di sini. Suamiku sedang merantau kerja menjadi TKI, Bang," jawabku. "Sendirian di sini? Apa kamu gak takut, Dek?" tanyanya lagi. "Kadang sih merasa takut juga bang, tapi mau gimana lagi, kondisi yang membawa aku seperti ini," jawabku agak panjang. "Ya sudah, jaga diri baik-baik ya dek di sini. Apalagi kamu seorang perempuan, tinggal sendirian di pondok kebun. Makasih minumannya, saya pamit dulu ya dek." "Iya bang, sama-sama," jawabku. Lalu laki-laki itu pun pergi. Namun keesokan harinya, laki-laki itu datang kembali ke pondokku. Dan dia membawa beberapa bahan makanan. "Loh, bawa apa bang?" tanyaku. "Ini aku membawa beberapa bahan makanan untuk adik di sini," ujarnya. Laki-laki itu sangat baik sekali, padahal kami belum saling mengenal saat itu. "Waduh, kok kamu baik banget ya? Ngomong-ngomong, nama kamu siapa bang?" tanyaku. "Namaku Ferry dek." "Oh ya, suami kamu sudah lama ya kerja jadi TKI?" Hari itu terjadilah obrolan panjang kami. Dia banyak menanyakan tentang diriku. Hingga akhirnya aku dan Ferry semakin hari semakin dekat dan akrab. Hampir setiap hari Ferry datang untuk melihat kondisiku
di pondok kebun? Katanya dia khawatir dengan kondisiku tinggal sendirian di kebun itu. Pernah suatu malam hari dia sengaja melihat kondisiku. Saat itu pukul 1 malam. Dia begitu ikhlas memperhatikanku. Aku melihat dia membawa obor untuk penerang jalan saat mendatangi pondok untuk melihat kondisiku saat itu. Perhatiannya yang besar kepadaku membuat aku merasa ada sesuatu yang berbeda dari dalam diriku. Aku tahu ini adalah efek kerinduanku terhadap sang suami yang begitu berat, yang cukup lama aku pendam. Hal itu membuat aku lupa kalau aku adalah wanita yang sudah dimiliki orang. Apalagi Ferry seorang duda keren yang wajahnya lumayan ganteng. Akhirnya aku menjalin hubungan spesial dengan Ferry. Suatu malam Mas Ferry bertandang ke pondokku. Saat itu aku sedang asyik dengan buah terong tanaman suamiku itu. Aku yang sudah sangat rindu dengan suamiku, lalu aku memanfaatkan kedatangan Ferry. Akhirnya sesuatu pun terjadi. Kita pun melakukannya malam itu. Ferry ternyata sungguh teramat hebat. Dia begitu membuatku kelimpungan tak berdaya. Bahkan dia mengajarkan aku bercocok tanam yang baik di kebun itu. Mas Ferry berhasil melepas kerinduan yang aku rasakan. Aku benar-benar bahagia. Kemudian hubungan kami terus berlanjut dan tak ada satupun yang tahu. Kita sering bercocok tanam, bahkan hampir setiap hari. Hingga akhirnya aku mendapatkan hasil dari bercocok tanam dengan Mas Ferry. Aku jadi bingung dibuatnya. Apa yang harus aku lakukan? Karena sudah 3 bulan tanggal merah itu tak kunjung datang. Akhirnya aku memutuskan untuk pulang ke rumah mertuaku dengan rasa penuh penyesalan. Lalu aku menelpon Mas Ipung memberitahu kabar kepadanya. Kenangan manis malam terakhir yang dia berikan itu berhasil memberikan dia seorang keturunan. Mendengar hal itu, Mas Ipung sangat gembira sekali. Namun di hatiku, aku menangis sedih. Aku telah berdosa. Aku menyesal sudah mengkhianati kesetiaan suamiku. Maafkan aku Mas Ipung. Itu kalimat yang keluar dari bibirku disertai dengan tangisan dosaku. Cuman itu yang bisa aku lakukan saat itu. Aku gak tahu kedepannya akan terjadi seperti apa. Aku menyesal sekali Mas. Namun nasi sudah menjadi bubur. Aku telah berbuat yang tidak semestinya. Setiap malam aku hanya bisa menangis dan menyesali perbuatan yang telah aku lakukan ini. Benar kata orang-orang, penyesalan selalu datang belakangan. Maka kita harus berpikir lebih jauh sebelum bertindak.